Paus biru adalah hewan terbesar yang masih hidup di bumi. Bahkan dianggap sebagai hewan terbesar yang pernah ada, mengalahkan Patagotitan maupun Argentinosaurus yang dianggap sebagai dinosaurus terbesar. Paus biru diperkirakan punya berat maksimal hingga 200 ton, sementara Patagotitan diperkirakan punya berat maksimal sekitar 77 ton. Ukuran paus biru lebih dari 2 kali lipat dari ukuran dinosaurus terbesar. Dan nyatanya bukan hanya paus biru saja yang ukurannya sangat besar. Paus lain juga punya ukuran raksasa, bahkan paus terkecil, yaitu paus spermagerdil masih terbilang besar karena beratnya ada di kisaran 100 hingga 300 kg. Meski jadi raksasa di zaman modern ini, tapi sebenarnya para paus berasal dari nenek moyang yang berukuran kecil. Nenek moyang paus bukanlah hewan akuatik seperti keturunannya. Nenek moyangnya adalah hewan darat. Tidak heran jika paus bahkan diduga berkerabat dengan kuda Nil. Pachycetus dianggap sebagai nenek moyang dari para paus. Hewan purba yang berasal dari masa 50 juta tahun silam ini diperkirakan hidup di wilayah Pakistan sesuai penemuan fosilnya. Penampilannya mirip serigala dan ukurannya kecil, bahkan bisa dibilang begitu kecil jika dibandingkan dengan keturunannya. Panjang tubuhnya hanya di kisaran 1 hingga 2 meter, sementara beratnya diperkirakan sekitar 50 kg. Jika dibandingkan dengan berat paus biru, maka perbandingannya antara 1 banding 4.000. Bisakah kamu bayangkan bagaimana hewan kecil yang mirip serigala itu bisa menurunkan keturunan raksasa di masa modern ini? Selain paus, ada pula hewan besar lainnya yang ternyata punya nenek moyang berukuran kecil. Misalnya beruang, nenek moyangnya adalah hewan seukuran anjing bernama Ursaphus. Atau harimau yang diduga berasal dari hewan purba bernama Proelurus yang beratnya hanya di kisaran 20 kg saja. Berbicara mengenai nenek moyang dari hewan modern yang ada saat ini, sebagian memang diduga berasal dari nenek moyang yang berukuran kecil, sementara yang lain punya nenek moyang dengan ukuran setara. Tapi ada pula hewan modern yang sebenarnya punya nenek moyang berukuran besar, bahkan bisa dibilang sebagai raksasa jika dibandingkan dengan penerusnya. Sloth atau kungkang dikenal sebagai salah satu hewan paling lambat yang ada di bumi. Mereka punya penampilan yang lumayan jorok dengan bulu lebat yang ditumbuhi lumut. Ada beberapa spesies kungkang dan kesemuanya berukuran sedang dengan berat tidak sampai 10 kg. Tapi tahukah kamu jika nenek moyang sloth merupakan salah satu raksasa pada masanya? Eremmotherium dan Megatherium adalah dua sosok purba yang diyakini sebagai nenek moyang dari sloth modern, dan mereka adalah hewan purba yang berukuran besar. Eremmotherium punya panjang mencapai 6 meter dengan tinggi sekitar 2 meter, beratnya diperkirakan sekitar 6 ton. Sementara Megatherium punya ukuran serupa, tapi beratnya diperkirakan sekitar 4 ton. Nenek moyang sloth punya banyak perbedaan dengan penerusnya. Sloth adalah hewan yang betah di pepohonan, sementara nenek moyangnya lebih aktif di daratan. Sloth dianggap sebagai hewan lemah yang tidak berdaya karena pergerakannya yang lambat. Sementara nenek moyangnya dianggap sebagai salah satu petarung yang bisa mengimbangi hewan purba pada masanya. Jadi, pertanyaannya, kenapa sloth modern mengalami penurunan jika dibandingkan dengan nenek moyangnya? Ada banyak dugaan yang menyebabkan sloth modern mengalami penurunan dari kondisi nenek moyangnya yang perkasa. Perubahan kondisi alam, adaptasi bertahan hidup, faktor makanan, faktor persaingan, dan lain sebagainya. Semua itu adalah beberapa faktor yang diduga jadi penyebab dari mengecilnya kungkang. Tapi perlu diketahui juga, jika hanya sloth berjari 3 yang diduga sebagai keturunan dari giant sloth, sementara sloth berjari 2 berasal dari garis keturunan yang berbeda. Meski jika diperhatikan, hanya ada sedikit perbedaan di antara keduanya. Selain sloth, ada pula hewan lain yang punya nenek moyang atau kerabat dengan ukuran raksasa. Badak, yang saat ini jadi salah satu hewan darat dengan ukuran terbesar, ternyata punya nenek moyang yang jauh lebih besar. Paraceratherium adalah hewan purba yang diduga sebagai nenek moyang dari para badak. Hewan yang mirip kuda ini hidup di kisaran 30 juta tahun silam, dan mereka adalah mamalia darat dengan ukuran terbesar yang pernah ada. Panjang tubuhnya mencapai 7 meter, tingginya hampir mencapai 5 meter, dan beratnya mencapai 20 ton. Lebih dari 5 kali lipat dari ukuran badak terbesar yang saat ini masih ada. Beaver atau biwara juga diduga punya kerabat yang berukuran besar, meski beberapa orang menganggapnya sebagai nenek moyang. Namanya adalah Castoroids atau giant beaver. Hewan dari zaman es ini punya tubuh dengan panjang mencapai 2 meter dan beratnya sekitar 100 kg.
Kita bisa membayangkannya seperti ukuran beruang slot. Jika dibandingkan dengan biawara yang ada saat ini, maka ukurannya sekitar 2 kali lipat lebih besar, dan bahkan dianggap sebagai hewan pengerat dengan ukuran terbesar yang pernah hidup di bumi. Buaya, yang saat ini jadi reptil dengan ukuran terbesar, juga punya kerabat purba yang ukurannya jauh lebih besar. Namanya adalah Deinosuchus, buaya purba yang berkerabat dengan alligator. Ukurannya sangat besar, dengan perkiraan panjang lebih dari 10 meter dan beratnya lebih dari 5 ton. Ukuran buaya purba ini hampir 2 kali lipat dari buaya muara, yang saat ini jadi buaya terbesar. Carbonemys merupakan kerabat dari kura-kura yang berasal dari masa 60 juta tahun silam. Ukuran mereka sangat besar, bahkan diduga jadi kura-kura terbesar yang pernah ada. Ukuran cangkangnya saja sekitar 1,7 meter, dengan perkiraan panjang mencapai 4 meter, sementara beratnya diperkirakan sekitar 1 ton. Kura-kura raksasa yang fosilnya ditemukan di Kolombia ini punya rahang yang kuat, bahkan diduga jadi salah satu pemangsa buaya pada masanya. Titanoboa adalah spesies ular boa yang sudah mengalami kepunahan. Mereka sendiri adalah ular dengan ukuran terbesar yang pernah ada. Panjangnya mencapai 14 meter dan beratnya lebih dari 1 ton. Dengan perkiraan sebesar itu, ukurannya hampir 4 kali lipat dari anaconda hijau yang saat ini jadi ular paling besar. Titanoboa adalah monster pada masanya. Mereka mirip seperti ular boa atau bahkan ular piton. Tapi dengan ukuran yang sangat besar, mereka jadi lebih berbahaya karena bisa memburu hewan besar yang ada di sekitarnya. Saat ini, primata terbesar adalah gorila, dengan berat rata-rata sekitar 200 kg. Ukuran yang sudah cukup untuk sekedar menghadapi para pengusiknya. Tapi di masa lalu, ternyata ada kerabat kera dengan ukuran lebih besar, dan bahkan dianggap sebagai kera terbesar yang pernah ada. Gigantopithecus adalah kera purba yang fosilnya ditemukan di wilayah Cina. Tingginya saja mencapai 2,7 meter, dan beratnya lebih dari 300 kg. Ukuran kera purba ini sekitar 2 kali lipat dari ukuran gorila modern. Mungkin mereka adalah raja kera yang sesungguhnya. Megalodon juga jadi sosok purba yang menghebohkan manusia. Hiu purba ini adalah hiu terbesar yang pernah ada, bahkan jadi salah satu ikan yang paling besar yang pernah ditemukan manusia. Megalodon adalah hiu, mereka mirip seperti hiu putih, tapi dengan ukuran yang jauh lebih besar. Hiu purba ini punya panjang mencapai 20 meter dan perkiraan berat mencapai 60 ton. Itu adalah ukuran yang sangat monster, membuat mereka jadi teror yang mengerikan di lautan, bahkan bagi para paus sekalipun. Serangga dikenal sebagai kelompok hewan yang berukuran kecil. Serangga terbesar yang masih ada adalah Giant Weta, yang ukuran maksimalnya hanya di kisaran 70 gram saja. Tapi di masa lalu, serangga punya ukuran yang jauh lebih besar. Meganeura adalah capung raksasa yang diduga hidup pada kisaran 300 juta tahun silam. Capung purba ini dianggap sebagai serangga terbesar yang pernah ada, di mana rentang sayapnya mencapai 75 cm atau sekitar 12 kali lipat lebih besar dari capung modern. Meski punya ukuran yang sangat besar, Meganeura punya tubuh yang ringan, sehingga mereka bisa tetap terbang dengan lincah. Dengan ukuran sebesar itu, Meganeura jadi salah satu pemangsa yang lumayan diperhitungkan. Mangsa utamanya diduga adalah serangga lain, tapi mereka juga diyakini memburu amfibi. Ukuran serangga di zaman karbon bisa tumbuh sangat besar, dikarenakan kadar oksigen yang lebih tinggi. Kepunahan mereka diduga karena menipisnya kadar oksigen yang ada di bumi. Porus rachid adalah burung purba dari Amerika Selatan, yang dianggap sebagai burung pemangsa terbesar yang pernah ada, di mana tingginya mencapai 3 meter dan beratnya mencapai 350 kg. Mereka adalah pemangsa darat yang mengerikan dengan kecepatannya. Mereka sendiri tidak bisa terbang. Sayangnya mereka punah, diduga karena perubahan cuaca. Kerabatnya yang masih bertahan adalah burung serimas. Ternyata banyak sekali hewan kecil yang punya nenek moyang serta kerabat purba yang berukuran besar, bahkan beberapa adalah raksasa. Apakah hewan modern yang ada saat ini bisa berubah jadi raksasa lagi, seperti nenek moyangnya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton, dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan.